الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, puji syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing-sing janin pelungguh detiang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kembali kita dapat hadir di majlis yang insyaallah sinta berkahin isi Allah Subhanahu wa taala untuk bareng-bareng iktikaf di masjid niki sambil berzikir, sambil mendengarkan beberapa hal kebaikan sidatang dengan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kehadiran beliau. Kita semua mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi melanjutkan pembicaraan kita pada kesempatan yang lalu, bahwasanya pada hari Kamis 5 hari menjelang kematian wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari yang sangat menyedihkan. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menceritakan kejadian ini, beliau tidak dapat menahan tangisnya. Jadi lek jeluk kemis nikilah jamaah sekalian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kondisi sakit yang sangat berat. Dalam kondisi merah niki jamaah sekalian, beliau bersabda, "Baitang aku buku," katanya. Ya, ambilkan aku buku. Aku akan menuliskan buat kalian sebuah tulisan yang dijamin kalian tidak tersesat selama-lamanya. Dan saat niki sahabat yang berada di sekitar berselisih tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian mengatakan isi panasna Rasulullah ampun nejang kengeno sabdanya. Sebagian mengatakan simak tutang buku ino adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau.
Hadirin yang dirahmati Allah, maka mendengar perselisihan langan para sahabat ini, ya, ampun dengan bahasana Rasulullah karena sakitnya. Yang lain mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Al-Quran. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uni falladhi ana fihi khaira." Bebaskan aku dari segala macam perselisihan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Falladhi ana fihi khaira, usikum bi thalath." Rasul mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian 3 hal. Ya, aku wasiatkan kepada kalian 3 hal. Akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Keluarkanlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Kemudian wa ajizul wabda binahwi ma kuntu ajizuhum bih. Kemudian yang kedua, terima dan perlakukan para utusan duta yang datang kepada kalian sebagaimana aku memperlakukan mereka. Nah, kemudian si terakhir, perawi hadis yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang ketiga, atau beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkannya, namun perawi hadis ini lupa. Masya Allah jamaah sekalian. Nah, jadi sebegitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saat-saat sakitnya si luar biasa masih beliau berwasiat. Jadi jamaah sekalian, ini contoh. Maka kita ketika sakit berwasiatlah kepada anak-anak kita. Minimal anak jarin tena tahu-tahu besemeton kan. Namun kuah mati anakku enggak na wah, enggak na putus silaturahim pe pada. Ya. Sebab satu hal yang luar biasa ketika kita meninggal dunia, lagu anak jarin terdoang dan saling sapa jamaah sekalian. Masya Allah. Ini kata orang, ya, kata orang, dengan 2 tangannya ibu dan bapak kita bisa memelihara 10 orang anaknya. Lagu 10 orang anak belum tentu arak saya gentau le ita aja Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada kemarin yang jenguk dengan sakit di rumah sakit Islam. Anak lebih itu nih. Ya. Ketika tiang sampai di rumah sakit, saya darah. Yang ada adalah pembantunya yang ngurus inana sakit di rumah sakit. Insya Allah. Ini sedih sekali ya Pak Ibu sekalian. Nah, kejaringan orangku. Maka mari berwasiat Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberi wasiat kepada umat dan sahabat beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam nyendang tabit baitang ai dengan girbah. Girbah ini adalah ya bejana air. Mungkin apakah istilah kita? Girbah itu tangka air wah, yang terbuat dari kulit jamaah sekalian. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami demam yang sangat kuat, yang sangat tinggi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta marak bahasa Mamban sebur otakku. Begitu panasnya jemaah sekalian, ya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didudukkan, ya, wadah itu didudukkan, kemudian diguyur kepalanya dengan air di wadah itu. Lagu beliau sudah sangat lemah.
Kemudian Rasulullah berisyarah, cukup, ya, cukup kata beliau. Maka apa sih terjadi jamaah sekalian? Masya Allah, ya, lek saat ini Rasulullah menyampaikan ceramah yang terakhir. Sebagian mengatakan itu di waktu Isya. Lek jelo kemis di waktu Isya. Ya. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha khaira. Sesungguhnya Allah khair 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu fakhtara dzalikal 'abd ma 'indallah. Sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seseorang hambanya untuk memilih dunia atau apa yang ada di sisinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada hambanya memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisinya. Maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menangis terseduh-seduh mendengar kalimat niki jamaah sekalian. Kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kami siap menebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami, wahai Rasulullah. Ini kalimat ini orang-orang Arab ini menunjukkan rasa cinta yang mendalam. Ya, seandainya boleh digantikan, kami tebus engkau dengan ayah-ayah kami, wahai Rasulullah. Kami tebus engkau dengan ibu-ibu kami, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengatakan, kami tercengang dan terheran-heran kepada Abu Bakar. Ya kumbekna ampokna sampai ngeno basana Abu Bakar. Lihatlah orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang seorang hamba yang disuruh memilih azza wa jalla atau perhiasan dunia. Maka Abu Bakar mengatakan, kami tebus engkau wahai Rasulullah dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Kemudian saat ini Abu Bakar As-Siddiq tidak kuasa menahan tangis beliau. Tidak kuasa nahan tangisnya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami tebus engkau dengan ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Menyaksikan tangis Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Rasulullah bermanik, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la tabki, jangan menangis. Ya, inna amanna an-nasi ala fi sakhyatihi wa malihi Abu Bakar walau kunta muttakhidan khalilan min ummati la takhdasu Abu Bakar walakin akhuhu al-Islam wa maddatuhu la yabkhayanna fil masjid baba ila sidda ila babi Abi Bakar. Wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, jangan kau menangis. Sesungguhnya yang paling baik kepadaku dengan hartanya dan pertemanannya adalah Abu Bakar. Ya, sesungguhnya orang yang paling baik terhadapku dengan hartanya dan persahabatannya adalah Abu Bakar. Sekiranya aku boleh mengambil seorang dari umatku sebagai kasih, teman yang paling akrab, maka tentu yang kita jadikan adalah Abu Bakar sebagai kekasih. Namun yang ada di antara kami adalah persaudaraan Islam dan kasih sayang. Sesungguhnya semua pintu menjadi kebaikan telah tertutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq.
Ini begitu cintanya dua sahabat ini jemaah sekalian. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Fala tattakhidhu qubura masajidan." Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Maka jangan kau jadikan kuburanku sebagai masjid. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, ayyuhan nas, ya, fa innan nasa yaktaruna." Wahai manusia, sesungguhnya manusia akan bertambah banyak. Namun kaum Ansar akan semakin berkurang dan sedikit. Iya kan? Kaum Ansar pada akhirnya sudah habis di sekalian. Sehingga para Ansar ini tengah manusia ibarat garam dalam makanan. Masya Allah. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ansar ini ya, manusia ibarat garam di dalam makanan. Begitu pentingnya peran-peran orang Ansar ketika menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman waliya minkum syai'an yadurru fihi qauman wa yanfa'a fihi akhirina. Barang siapa yang diberi amanah untuk mengurusi sesuatu atau sebagai pemimpin yang sesuatu itu bisa mendatangkan mudarat bagi kaum namun bisa mendatangkan manfaat bagi sebagian kaum yang lain. Ini jamaah sekalian, siapa yang diberi amanat untuk jadi pemimpin, kata Rasulullah, sebagian yang lain dapat mendatangkan manfaat, lagu sebagian si lain mendatangkan kerugian bagi yang lain. Memang ngeno jamaah sekalian, dek selepuk itu bagus ya, ada sebagian juga yang tidak baik. Maka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia menerima masukan dari orang-orang baik di antara mereka. Ini pentingnya musyawarah Bapak sekalian. Ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa diberi amanah untuk mengurusi umat ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka sebagian yadurru fihi qauman wa yanfa'u fihi akharina, sebagian datang membawa manfaat tetapi sebagian datang membawa keburukan. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyaqbal min mahsinihim, maka terimalah ya pendapat dari orang-orang baik. Mintai orang-orang baik ini pendapat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berbuat tidak baik, wa tajawaz an masiihim, maafkanlah orang-orang yang berbuat buruk. Aran jak lamun terjadi julu Bapak Ibu sekalian, ndak tahu-tahunya, ndak tahu tekana ya, salah doang dengan si jadi julu. Maka ini konsekuensi. Maka pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekna selaku umat ini membawa kebaikan, tetapi ada pula yang membawa hal-hal buruk. Maka dengarkan pendapat dari orang-orang baik dan maafkan orang-orang yang tidak membawa kebaikan. Insyaallah jemaah sekalian. Nah, jadi setelah menyampaikan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar. Itulah khutbah yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di hadapan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka saat itu jamaah sekalian seluruh istri-istri Rasulullah datang. Ya, sebinian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Dek narak satu pun yang tidak hadir di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah. Ya, Fatimah Az-Zahra. Siaran Fatimah ini persis jalannya pada marak jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marak basan tepatakapna, caranya duduk, caranya berjalan, pokoknya ya persis sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat Fatimah datang, jamaah sekalian, beliau mengatakan marhaban. Selamat datang wahai anakku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya supaya duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Ya, ketika Fatimah datang dan mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendekatkan telinga beliau di telinga, mendekatkan mulut beliau di telinga Fatimah Az-Zahra. Akan tetapi tidak didengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Akan tetapi Fatimah tiba-tiba menangis. Ya, tiba-tiba Fatimah menangis. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan sesuatu yang lain di telinga Fatimah. Ya, berbisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau berbisik yang kedua kalinya, Fatimah tertawa. Bisikan yang pertama Fatimah menangis, sedangkan di bisikan yang kedua Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha tertawa. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Fatimah, apa yang membuatmu menangis? Ya, apa yang membuatmu tertawa? Maka Fatimah mengatakan, demi Allah, aku tidak membeberkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi tentu kehadiran orang-orang yang kita cintai saat-saat kita kritis ini sangat memberikan dukungan si luar biasa jemaah sekalian. Ya, kan lamun tersakit petan ta anak te petan te segala macam lah jemaah sekalian. Ya. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah radhiyallahu anha masih menyimpan rasa penasaran terhadap Fatimah Az-Zahra. Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Fatimah? Si pertama beliau menangis, kemudian yang kedua tertawa. Apa kata Fatimah? Kalau sekarang bunekejanana bau tiang jelasang ya. Ya, masalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa memberitahukan bahwa Jibril alaihi salam datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam setahun untuk mendengarkan Al-Quran seluruhnya. Namun tahun ini Jibril alaihissalam mendatangi beliau ya sebanyak 2 kali. Kemudian Rasul mengatakan, saya kira ajalku sudah dekat atau akan datang, maka hendaknya kamu bertakwa kepada Allah dan bersabar. Karena sesungguhnya pendahulu terbaik bagimu adalah saya.
Lalu Fatimah radhiyallahu anhu mengatakan, mendengar ini saya menangis sebagaimana yang engkau lihat. Ya, kata Fatimah Az-Zahra, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kesedihan yang menderaku, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah engkau rela menjadi sayyidah umat ini, sayyidah kaum mukminin? Nah, jadi bisikan yang kedua, Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, tidakkah kau rela nanti menjadi pemimpin kaum muslimin, sayyidah, pemimpin perempuan muslimin nanti di surga, kata Rasulullah. Ya ampun kurere, Masya Allah. Ibu-ibu, jadi Fatimah Az-Zahra akan menjadi pemimpin, ya, ibu-ibu nanti di surga. Mele ibu-ibu, lagu mele pe besembau le bendera Siti Fatimah. Papa pesembau saya sanggup, padahal beliau nanti menjadi pemimpin, ya, perempuan-perempuan muslimah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit kala itu, sebagian para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling berbicara sama lain. Mbegen tahu Rasulullah, ya kan, di mana tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Rasulullah, sesungguhnya mereka itu jika ada orang saleh di antara mereka yang meninggal, mereka membangun masjid di antara kuburan orang-orang saleh tersebut. Ini Rasulullah mengutuk orang-orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebab mereka orang-orang Yahudi itu, ya, di mana kuburan orang saleh, mereka membangun kuburan, membangun masjid di situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ini kutukan Rasulullah kepada orang-orang Yahudi. Ya, sebagaimana kita tahu Bapak Ibu sekalian, ya, sudah 20 hari lebih kaum muslimin di Gaza dihujani dengan bombardir. Sampai saat ini 9.000 orang sudah meninggal dunia, Bapak sekalian. Ya, 9.000 orang, anak kecil, bayi-bayi tidak terurus. Mereka bergelimpangan di tasar, di tanah, di mana bahkan ada yang tertindih di dalam bangunan-bangunan, runtuhan bangunan-bangunan. Makanan, ada sumbangan makanan, tapi tidak bisa masuk. Obat-obatan, ada sumbangan obat-obatan, tidak bisa masuk. Begitu parahnya Bapak Ibu sekalian. Kendaraan ada, ambulan banyak, tetapi tidak punya bahan bakar untuk menghidupkan kendaraan-kendaraan itu. Sehingga apa yang terjadi? Banyak bayi-bayi, anak-anak, perempuan-perempuan, ya, meninggal meregang nyawa tanpa mendapatkan perawatan. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mengutuk orang-orang Yahudi itu, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, sekecil apapun yang dapat kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita di Palestina itu sangat, ya, sangat luar biasa. Paling tidak kita berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti imam-imam sholat subuh kita, ya, doakan mereka di qunut kita, Bapak Ibu sekalian, di dalam sholat-sholat kita. InsyaAllah, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami, para mujahid dan orang-orang muslim di Filistin, wa fi Gaza, di Gaza, wa fi Suriah, di Suriah, wa fi kulli makan.
Allahumma wahid sufufahum, ya Allah satukan barisan mereka ya Allah. Allahumma ansurhum, tolonglah mereka ya Allah. Terus kita berdoa. Allahumma anzilis sakinata fi qulubihim, ya Allah berikan ketentraman dalam hati-hati mereka. Insyaallah. Ya, ini sungguh sangat biadab mereka. Maka kita doakan kehancuran kepada mereka. Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin, ya Allah hancurkan orang-orang kafir dan musyrik itu ya Allah. Wal yahuda wan nasar, dan orang-orang Yahudi Nasrani. Ya, Allahumma farriq jam'ahum, ya Allah cerai-beraikan persatuan mereka. Allahumma dammirhum, hinakan mereka ya Allah. Wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din, hinakan musuh-musuh kami ya Allah. Hinakan musuh-musuhmu ya Allah. Hinakanlah musuh-musuh agamamu ini ya Allah. Bayangkan jemaah sekalian, ya Allah begitu kejamnya mereka ini kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit parah. Sakit parah. Ya. Sakit parah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lepas perhatiannya terhadap salat kaum muslimin. Sampai beberapa kali Rasulullah pingsan. Ketika beliau sadar, beliau bertanya, "As-sallan nas?" Sudahkah manusia salat? Kata beliau. Ya, "As-sallan nas?" Sudahkah manusia salat? Faqalu, "La." Belum wahai Rasulullah. Hum yantazirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggu engkau wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da'u li ma fil makhdab." Ya. Bayang aku air, turunkanlah air untukku pada al-makhdab, yakni tempat mandi. Kemudian apa yang terjadi jemaah sekalian? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kami melakukan apa yang diminta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mandi wadah tersebut lalu bangkit hendak berdiri ke masjid, namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak kuat. Setelah beliau mandi, ya Rasulullah merasa enak. Ya, beliau hendak pergi ke masjid karena ditunggu oleh jamaah. Lalu ternyata Rasulullah tidak kuat, beliau pingsan lagi jemaah sekalian. Kemudian tidak lama berselang setelah beliau sadar, beliau bertanya lagi, "As-sallan nas?" Sudahkah orang-orang salat? Kata beliau. Faqalu la. Para sahabat menjawab, belum wahai Rasulullah. Hum yantazirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggu kalian, menunggu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kembali, "Da'uli ma'an," ambilkan aku air. Ya, yakni dari al-makhdab, yakni tempat air. Kemudian beliau Rasulullah SAW duduk di air di tempat mandi tersebut, ya, dimandikan, disiram, diguyur. Beliau merasa agak enakan, agak mendingan basanta. Ya, kemudian beliau hendak bangkit, agak merasa lega. Akan tetapi apa yang terjadi? Beliau pingsan lagi. Jemaah sekalian, ya Allah, insyaallah jemaah sekalian. Ya, tidak lama berselang beliau sadarkan diri. Ngase marak basanta jemaah sekalian. Kemudian lagi-lagi yang ditanyakan, "As-sallanna?" Sudahkah manusia salat? Kata beliau. Lalu itu mereka menjawab, "La hum yantazirunaka ya Rasulullah." Belum wahai Rasulullah, mereka menunggu wahai Rasulullah. Kembali Rasulullah mengatakan, "Da'uli ma'an fil makhdab." Ambilkan aku air, kata beliau. Jemaah sekalian, Masya Allah. Ya,
Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk lalu mandi. Setelah beliau itu bangun dan berdiri, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kuat lalu pingsan lagi. La haula wala quwwata illa billah. Beliau sadar kembali. Beliau sallallahu alaihi wasallam melontarkan hal yang sama pada sahabat yang setia menunggu beliau. Akan tetapi pada akhirnya setelah berusaha tidak mampu, akhirnya ia menyuruh orang-orang di sekitarnya untuk meminta Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam sholat ketika itu. Kejadiannya pada waktu Isya jeluk Kemis malam Jumat, berarti memasuki 4 hari menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Rasulullah meminta para sahabat supaya merintahkan Abu Bakar menjadi imam, apa kata Aisyah? Inna Abu Bakar rajulun rafiq. Wahai Rasulullah, kanjak tahu pelinggi Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang sangat lembut hatinya. Wa idza qara'al Qur'an la yamliku jam'ahu. Jika beliau membaca Al-Quran, beliau tidak bisa menahan air matanya. Apalagi nanti engkau minta beliau menjadi imam untuk solatnya kaum muslimin, maka tentu mereka menangis, wahai Rasulullah. Insyaallah jemaah sekalian. Ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan tetap, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami salat. Terus begitu jemaah sekalian, ya, sampai pada akhirnya yang ketiga kalinya Rasul mengatakan, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami solatnya manusia. Dan pada akhirnya, ya, memang Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling berhak untuk itu. Sebab ketika tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ialah yang memimpin salat. Pada akhirnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari itu, mulai langan Kemis malam Jumat lek jelo-jelo niki Rasulullah digantikan posisinya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka praktik Rasulullah dek najari imam solat mulai hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, jadi mulai malam Jumat niki jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengimami salat sampai mereka sedang bersiap-siap menunaikan salat subuh dengan Imam Abu Bakar radhiyallahu anhu, tepatnya jelo Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Nah, jadi ini menurut pendapat majelis ulama jemaah sekalian, beliau sallallahu alaihi wasallam kelema ino membuka penutup kamar Aisyah radhiyallahu anhu Masjid Nabawi. Jadi jamaah ini sudah rapi sapnya, ya, sudah rapi sapnya, menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam kelema niki. Pada waktu subuh itu beliau buka tirainya,
Merabasan ke lembu. Ya. Kemudian beliau, para sahabat mengira bahwa Rasulullah akan subul pada subuh itu, akan keluar mengimami salat mereka. Akan tetapi apa yang terjadi? Ya, beliau berisyarah, tetaplah kalian di situ. Ya, tetap tepu isyarah, ya, supaya Abu Bakar melanjutkan salatnya dan kaum muslimin tetap berada di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Dan saat itu kata Anas bin Malik, aku melihat Rasulullah wajahnya sangat cemerlang bagaikan lembaran-lembaran mushaf. Dan beliau tersenyum, wajahnya berseri-seri melihat, menyaksikan saf-saf orang-orang mukmin ini begitu rapat dan rapinya di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, deman Rasulullah buka netabirna kita kaum muslimin rapi dalam saf-saf mereka, ya, maka Rasulullah berseri-seri wajahnya. Anas bin Malik mengatakan seperti lembaran-lembaran mushaf, katanya. Apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia saat itu? Bahwa wajahnya berseri-seri. Beliau melihat saf-saf kaum muslimin lurus, rapat, rata. Dan kita sabtu si mungkin si Rasulullah sang sedih jaga ya. Ya. Mungkin sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka merasakan ini Abu Bakar As-Siddiq menyangka Rasulullah akan keluar dari kamarnya. Ya, akan tetapi apa yang terjadi? Sakitnya Rasulullah tidak kunjung sembuh sampai saat itu, jamaah sekalian. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Kemudian pada saat itu sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah. Fatimah radhiyallahu anhu yang terus mengamati kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, alangkah beratnya penderitaanmu wahai ayahku, katanya. Alangkah beratnya penderitaanmu wahai ayahku. Mendengar ungkapan Fatimah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan Fatimah, laisa ala abiki qarabbi ba'da al-yawm. Wahai Fatimah, sesungguhnya setelah ini tidak ada lagi penderitaan yang mendera ayahmu. Apa maksudnya? Sesungguhnya setelah ini tidak ada lagi penderitaan yang mendera ayahmu. Artinya Rasulullah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi merasakan beratnya, ya, penderitaan ketika menghadapi kematian. Insyaallah jemaah sekalian. Lalu apa yang terjadi? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salah as-salah wattaqullaha fima malakat aymanukum. Jaga salat, jaga salat, bertakwalah kepada Allah, ya, bertakwalah kepada Allah kepada budak-budak kalian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Senin pagi, ya, hari Senin pagi kelima, ya, Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu masuki kamar Aisyah. Saat itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakitnya yang begitu parah, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mampu lagi berucap. Abdurrahman bin Abu Bakar membawa siwak, basan tesugi, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan ampun bersiwak ini Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian Rasulullah saksiang naino, maka apa kata Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liona Abdurrahman si bersikat ini dengan siwak.
yang diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akhudhuhu lak?" Ya, apakah engkau ingin aku ambilkan siwak wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut beliau, tidak mampu. Beliau hanya mengangguk. Jadi ngangguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Kemudian beliau memasukkan tangan beliau di sebuah bejana yang berisi air. Ampun nosap ya, ulunya tandasnya niki sambil mengusap semuanya. Lalu beliau mengatakan sambil menghadapkan wajahnya ke langit, La ilaha illallah, kata beliau, inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah, sungguh kematian ini ada sekaratnya, kata beliau. InsyaAllah Rasulullah dosanya diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Surga sudah menjadi jaminan. Tetapi beliau masih merasakan begitu pedihnya sakaratul maut, ya mas sekalian. Moga model-model itu. Masya Allah. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi pedihnya sakaratul maut ini, ya Allah. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Aisyah ya yang memangku Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyandarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dada beliau. Rasulullah ya didengar berdoa oleh Aisyah, ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka di para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu Aisyah juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, kasih sayangi aku ya Allah. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan pertemukanlah aku birrafiqil a'la, dengan kekasih di tempat tinggi di surga. Pertemukanlah aku dengan Allah, kekasih yang maha tinggi, yakni di surga. Ini sing ucapan nasi Rasulullah. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa-doa itu, padahal bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah surganya sudah dijamin. Neraka tidak berani menyentuh kulitnya, dosanya sudah diampuni. Akan tetapi Rasulullah mengucapkan doa itu, Allahumma ighfirli ya Allah, ampuni aku. Allahumma arhamni ya Allah, kasih sayangi aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la, ya Allah, pertemukan aku dengan kekasih di tempat yang tinggi, yakni di surga. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu pingsan kurang lebih 1 jam lamanya. Kurang lebih 1 jam lamanya. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke langit-langit beliau, memandang ke atap rumah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau sallallahu alaihi wasallam dan bersandar pada badan Aisyah radhiyallahu anhuma.
Lalu apa kata beliau? Allahumma ar-rafiqil a'la. Wahai Rabb yang maha tinggi, masukkan aku ke dalam surga. Maka setelah itu jamaah sekalian, Aisyah mengatakan beliau terus memanjatkan doa itu. Allahumma ar-rafiqil a'la, Allahumma ar-rafiqil a'la. Berdoa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat itulah yang terakhir diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, yang menyaksikan saat-saat yang paling menyedihkan, dia mengatakan ketika ruh beliau sallallahu alaihi wasallam dicabut, aku mencium aroma yang paling harum yang pernah aku ketahui. Ketika ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut, aku mencium aroma yang paling bagus daripada yang pernah aku ketahui. Pada akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini detik-detik kematian beliau jemaah sekalian, penuh dengan penderitaan. Ya, beberapa kali beliau pingsan. Tetapi ketika beliau sadar, ia mengatakan, sudahkah manusia sholat? Pingsan lagi, siuman lagi, wah dengan pada sholat. Ya, pingsan lagi, bangun lagi, wah manusia pada sholat. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Begitu pentingnya sholat dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Pada akhirnya, bagaimana sikap para sahabat? Ya, bagaimana sikap para sahabat menghadapi kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ya, ada yang seakan-akan khayalan mereka Rasulullah sedang pergi akan kembali lagi. Sebagaimana Musa dipanggil oleh Tuhannya, dia akan kembali. Macam-macam persangkaan manusia, pertanyaan manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, kita lanjutkan ya sampai Rasulullah pun dikebumikan. Ya, banyak peristiwa-peristiwa luar biasa, pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Ya, karena mereka tidak yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Allah taala alam. Iki jemaah sekalian, insyaallah nanti kita lanjutkan yang sampai akhir sesi ini. Ya, supaya kita runtut ya riwayatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على